Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang berpotensi untuk kita tradingkan hari ini ya, tanggal 11 Oktober 2021. Setelah kurang lebih hampir seminggu saya absen dari saham-saham Indonesia ini, walaupun saya trading sendiri ya, tapi saya nggak bikin video semingguan karena ada keperluan di lapangan yang harus saya kerjakan. Namun kita akan lanjut kembali hari ini dan kita akan seperti biasa menengok bagaimana dulu IHSG-nya ya. Jadi sudah semingguan IHSG ternyata naik luar biasa seperti yang saya katakan di video sebelumnya tanggal 30 September 2021 ya. Jadi ada potensi karena dia mantul dari moving average 20 dan dua moving average yang lain. Namun dia akan tetap dihadang 2 atau 3 resisten ya, saya katakan seperti itu. Tapi ternyata bullnya luar biasa banget ya, naik sampai tembus, bahkan sekarang sudah mencapai hampir 6.500an ya. Walaupun ini ada BCA faktor juga kalau saya lihat. Namun demikian apapun itu, indeks IHSG prestasinya cukup luar biasa dibandingkan saham Asia yang lain, dan juga bahkan saham Amerika yang cenderung lebih agak downtrend saat ini. Kalau indeks China dan Hong Kong mulai kelihatan mulai kemarin dan beberapa hari yang lalu ada potensi kelihatannya berusaha untuk naik, untuk koreksi untuk naik sebentar. Untuk lebih lanjut tentang saham-saham indeks saham Amerika dan Asia, Anda bisa lihat video saya yang satunya yang kemarin saya upload ya, tentang saham global. Jadi saat ini IHSG sedang menguji level resisten 6.500-an, 6.481, dan kemungkinan hari ini berpotensi untuk koreksi karena berada dalam resisten. Dan juga dia ketemu dengan resisten trendline yang sudah lama ini saya gambar ya. Dan memang kalau kita gambarnya benar, garis-garis tersebut dapat menjadi panduan yang cukup jelas tentang arah pergerakan harga, dan kita bisa mempunyai probabilitas yang cukup tinggi untuk prediksi harga nantinya bakal kemana. Jadi kemungkinan akan koreksi dan kemudian akan turun sebentar ke demand area 6.360-an. Mungkin bukan hari ini langsung ya, tapi bisa juga jadi mungkin dalam beberapa hari mendatang atau 1-2 hari bisa koreksi sampai sini dan juga menyentuh trendline yang di bawah ini, dan kemudian baru kembali terpantul naik. Ini karena sudah jebol, saya hapus ya semuanya. Dan mungkin ini sekarang yang menjadi area yang akan diuji. 6.300 something ya, mungkin akan dites di sini, dan saat ini sekarang menyentuh resisten ini. Jadi mungkin akan turun dulu, tektokan, dan juga nanti bakal ada berita penting tanggal 18 tentang US debt ceiling. Itu mungkin juga akan mempengaruhi pergerakan indeks seluruh dunia. Ya, saya kira Indonesia pun akan terpengaruh, so be careful. Bisa saja koreksinya cukup dalam, atau mungkin ini mau dibawa naik dulu baru kemudian nanti akan koreksi. So, tapi yang jelas secara price action kita lihat sekarang berada dalam resisten, dan di bawahnya untuk area support dan demand yang terdekat yang berpotensi untuk menahan IHSG untuk turun lebih lanjut itu adalah di 6.300-an, 6.400-an ya. Cukup yakin area ini cukup kuat untuk nahan ya, dan ini juga sudah golden cross MA 3 MA nya luar biasa. Moga-moga aja akhir tahun ini bisa sampai 7.000 window dressing, we don't know, tapi itu ya kita pelan-pelan tiap hari ikuti aja perjalanan harga dari indeks kita. Untuk tanggal 30 saya pernah kita membahas adalah PTBA. PTBA sepertinya naik cukup luar biasa ya sejak kita infokan tanggal 30 kemarin. Selamat bagi yang sudah profit banyak. Dan saat ini sepertinya akan mantul dari swap demand, dan ada potensi untuk lanjut lagi kenaikannya. Kalau Anda mau masuk silakan dengan stop loss kira-kira di 2.600-an atau di bawahnya sedikit. Moga-moga aja dia bisa lanjut lagi uptrendnya ya. Untuk kemudian ada ASI, Astra juga naik luar biasa
Selamat bagi yang sudah profit ya minggu lalu. So kadang-kadang nggak setiap hari dikasih saham-saham baru itu juga ada baiknya. Jadi kita bisa nunggu a little bit longer ya. Jadi Anda bisa profit lebih puas, bahkan ini sudah tembus target dari 10% yang saya gambarkan. Selamat bagi yang sudah untung, dan ini kemungkinan masih akan lanjut naik. Karena apa? Karena dia udah sebuah resisten dan sekarang dia mantul di area demand yang baru. So bagi Anda yang belum punya dan mau masuk silahkan, namun harus tetap pakai stop loss ya, karena awan mendung indeks sedunia masih ada. So be careful dulu, jangan terlalu euforia dulu. Stop loss maksimal di 5.450 ya. Jadi kalau misalnya kena, Anda bisa nunggu lagi kesempatan di support yang lebih bawah lagi nantinya. Kita akan lihat lagi. Saya kira area ini cukup menahan cukup kuat karena ada MA 200 nya juga di bawahnya. So Anda boleh pasang stop loss nya sedikit di bawah MA 200 atau 5.400an, atau mungkin Anda mau averaging, tidak masalah karena ini saham yang oke ya, saham blue chip yang oke. Averaging tapi juga tidak boleh ngawur ya, harus lihat mumpung ini karena masih murah dan ada potensi window dressing di bulan Desember. So ada alasan yang cukup baik untuk itu. Kemudian BBCA ini jelas naik karena dia motornya yang membuat IHSG naik. Jadi bagi Anda yang mau masuk, ini kayaknya belum breakout dari resisten ini atau sedang menguji resisten. Nah, persis kan, persis sama IHSG. So kalau menurut saya mending nunggu koreksi dulu baru nanti Anda masuk dengan stop loss kira-kira di 3.350-an daripada Anda kecantol di atas. Selamat ya, sudah rata-rata untung ini tanggal 30. Kemudian kita lihat BMRI juga naik luar biasa. Pattern cup handle-nya jadi. So sekali lagi selamat bagi yang sudah profit, dan saat ini sudah menjebol area resisten juga. Resistennya sudah dijebol dan ada potensi untuk lanjut naik ke atas lagi. So bagi Anda yang belum masuk, silahkan Anda menunggu di area pullback di sekitar 6.500-an. Hopefully sesuai dengan plan kita, dia bisa dikasih kesempatan untuk pullback dulu dan baru nanti lanjut naik lagi. Kemudian IRA juga masih ada potensi untuk lanjut naik. So selama seminggu ini dia sideways, gak kemana-mana. So juga nggak kena stop loss dan juga nggak kena profit. So Anda masih bisa tunggu atau mau exit duluan tidak apa-apa. Tapi mungkin saja dia bisa akan menyebut moving average 200 ini dan juga supply areanya ini, karena ini udah dites untuk yang kedua kalinya ya. So Anda tetap perhatiin aja, atau mau hold juga silahkan. Main masih sideways selama seminggu ini, kita tinggal tunggu aja sesuai dengan plan kemarin. INKP dan Takim naik ya, profit cukup banyak. So selamat bagi yang sudah profit, Anda masih bisa hold dan ini kemungkinan masih bisa lanjut ke atas lagi. Takim juga sama, Tins juga naik baru kemarin kalau nggak salah naiknya 2, 3, 4 ya, 4 harian yang lalu lah. Jadi sejak kita infokan itu masih naik turun di sini, dan sekarang ini mulai menunjukkan gejala-gejala mau marah ya, mau mendobrak ke atas. So tetap hold sesuai dengan plan yang kemarin. Kemudian ada Real jebol ya, kayaknya kena stop loss ini. Tidak apa-apa, jadi hancur satu. Oh tapi sebelumnya kayaknya sudah sempat profit ini. Oh enggak kena stop loss. So it's okay, gugur satu. Jangan masuk lagi, sebaiknya ditunggu aja ya di bawah ya. Kita lihat dulu nanti keluar candle bull yang strong baru kita amati lagi. Kemudian Truk juga masih belum berhasil jebol dari segitiganya, tapi menurut saya kalau pattern ini jadi ya sooner or later dia akan naik luar biasa. So stick on the plan, masih belum kena stop loss juga untuk truk ini selama kurang lebih semingguan. Mungkin profit sedikit-sedikit ya kalau Anda main copet. So ini masih bisa di hold menurut saya ya. SMBR ya, SMBR. SMBR jelas profit ya minggu lalu ya.
Selamat bagi yang sudah profit, hit target pas banget di moving average 200 nya. So ya ini boleh dikata sudah selesai ya, sudah profit. Kalau Anda masih mau masuk lagi, Anda bisa nunggu di area 670-an ini, stop lossnya di sekitar 640-an. Ya, itu untuk SMBR. Kita akan masuk ke saham-saham hari ini segera. Untuk saham hari ini ada Chen. Sorry, salah. Sen sudah mulai breakout dari moving average 20-nya dan menurut saya ada potensi yang cukup baik. Mungkin akan koreksi dulu ke 302-an baru kemudian akan lanjut naik ke atas lagi. Kenapa Sen ini saya katakan oke? Karena dia sebenarnya mantul dari area trendline ini dan support 274 ya, Anda bisa manfaatkan. Moga-moga aja dia akan lanjut terbang ke atas setelah mantul dari 302 ya. Kemudian dia bisa lanjut lagi, terbang lagi gitu. Karena ini ya, ini dulu sempat gagal pattern segitiganya dan ini ketahan di 2 support, jadi potensinya cukup lumayan untuk potensi terbangnya. Kemudian ada SWAT. SWAT ini juga oke banget, tapi menurut saya ini saham yang gorengan cukup lumayan. Jadi kalau Anda mau berpartisipasi di dalamnya, strategi yang digunakan adalah strategi copet ya, karena kalau mau ngejar swing kayaknya udah ketinggian. Harusnya Anda mulai masuk dari moving average 20 waktu diuji ini. So Anda bisa masuk di 2 titik pilihan ini, yaitu 132 dan 148 ya. Jadi kalau copet Anda bisa stop lossnya kira-kira di 139-an, dimasuk di 108, stop lossnya di 139 atau 136. Jangan terlalu jauh ya. Kalau Anda lebih sabar dan mau nunggu, Anda bisa nunggu di 122-an. Jadi planningnya kalau saham-saham yang sudah naik kayak gini, jangan terlalu idealis. Kalau misalnya tidak dapat, itu relakan aja, karena memang kita agak ngejar sifatnya. Tapi kalaupun ngejar, Anda bisa lihat bid overnya, bidnya yang tebal, siapa tahu ada di area 148 atau 141. Anda bisa nunggu dan antri di situ ya. Dan stop lossnya jangan terlalu jauh, harus ketat. Ada ASA ini juga bagus, tapi sudah mulai naik tinggi dan kita agak telat pantau. Syukur-syukur kalau ada di antara Anda yang sudah mantau duluan. So ini juga membentuk segitiga yang menarik. So ini ada potensi untuk naik tinggi, jadi Anda bisa cari pullbacknya di sekitar 3760 atau sekitar 3490 ya. Itu untuk ASA. Kemudian ada CSIS. Ini juga mirip segitiga dan dia cakep banget, mumpung lagi mantul dari moving average 20 nya. So Anda bisa coba masuk di situ. Ini kayaknya bentuk segitiga dan ini sudah breakout ya, breakout dari resisten downtrendnya, breakout dari sini. So ini menarik sekali untuk dimasuki ya. Anda boleh masuk dengan stop loss di 88-an. Moga-moga aja hari ini dibawa terbang dan volumenya juga lumayan ya, not bad. Kemudian ada AGI. AGI ini beberapa hari yang lalu sudah saya infokan di grup dan ternyata profit. Selamat bagi yang sudah profit. Dan menariknya dia membentuk miripin bar dan mantulnya dari 3 area, yaitu demand dan 2 moving average. Saya kira ada potensi AGI ini untuk lanjut ke atas. Sekarang dia juga sudah membentuk higher low, terus dia membentuk higher low lagi, dan kayaknya dia akan menyerang ke resisten 1835-an. Itu untuk AGI Anda bisa masuk. Kemudian ada BBNI dan bank-bank yang lain cukup bagus, tapi saya lihat BBNI ini potensinya lumayan karena dia masih jauh targetnya di 6.675-an, dan saya lihat di atas ini nggak ada resisten yang terlalu kuat yang bisa nahan dia.
So Anda bisa mulai masuk nyicil dengan stop lossnya kira-kira di 5.575, atau Anda mau averaging tidak apa-apa ini ya. Jadi tapi jangan besar-besar dulu yang masuk ke atas ini. Anda nunggu aja pullbacknya lah, lebih aman. Nunggu di sekitar 5.800-an. Moga-moga dia akan lanjut naik setelah koreksi sedikit. Kemudian ada ASI ya, blue chip ini mulai menunjukkan taringnya. Astra juga mantul dari swap demand. So Anda bisa masuk dengan stop loss di 5475-an. Moga-moga aja dia lanjut ke atas. Target berikutnya adalah sekitar 6.600 something, 6.600 something ya. Targetnya di sini ya. So bisa jadi sebelum Desember nyampe nih. So jangan ketinggalan untuk ASI ya. Kemudian ada BWPT ya, ini CPO masih menarik. So Anda bisa hold. Ini sudah mantul dari demand area dan juga sudah golden cross. So ini jangan disia-siakan, Anda bisa masuk. Moga-moga aja dia bisa breakout dari moving average 200-nya. Target untuk sementara di mana? Ya kira-kira di daerah sini dulu lah. Nanti akan kita evaluasi lagi kalau sudah sampai target. Target keduanya kira-kira di 125-an ya, untuk sampai sini dulu lah kira-kira. So BWPT, LSIP, DSNG itu Anda bisa perhatikan. DSNG juga mantul dari MA 200. Tapi mungkin ini masih ada koreksi lagi, bisa jadi karena dia belum menyentuh demand-nya. Tapi good news-nya dia udah golden cross juga. Jadi Anda bisa masuk dengan stop loss maksimal di 510 atau di 555 kalau mau ketat, tidak apa-apa. So moga-moga aja saham CPO ini bisa terbang ke kira-kira 720-an. Kemudian ada Indi, batubara juga masih oke, walaupun memang pastilah ada koreksi. Ini dia mantul dari swap demand ya, sekarang jadi demand ini. Jadi demand dan dia mantul dan cukup baik volumenya, dan saya kira ada potensi ini untuk bisa lanjut kaki ke atas ya. Minimal targetnya di 2310-an ya, atau kalau bisa breakout ya luar biasa, tapi Anda take profit sebagian dulu di 2320 kalau Anda mau masuk. Kemudian untuk BMRI ya, BMRI tadi selain BBNI saya katakan juga oke banget karena dia udah breakout dari resisten, mirip-mirip BCA. BMRI tadi udah dibahas ya, ngomong-ngomong ya. So kita skip aja, intinya mantul dari sini ya. Kemudian ada WMUU, ayam-ayaman sepertinya mulai lumayan. Kalau WMUU ini mungkin menurut saya ya masih akan ada potensi terbang ke 214. Karena kalau dilihat pattern segitiganya ini belum gagal ya, dia masih berkutat di area sini, dan ini mulai sudah terjadi golden cross, dan dia kemarin sempat breakout dengan volume yang cukup lumayan. Saya kira ini kemarin lusa ya, hari Kamis. Jumatnya koreksi ya biasa, koreksinya pun kecil volumenya ya. Jadi kemungkinan sekali hari ini bisa mantul dan kembali naik ke atas. Oke teman-teman, cukup dulu ya, sampai di sini dulu untuk pembahasan saham-saham Indonesia hari ini tanggal 11 Oktober 2021. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi trading plan Anda. Sekian dulu dan sampai jumpa besok di episode berikutnya. Salam profit. Terima kasih.